Hola Mina! Dalam Black Clover chapter terakhirnya yaitu chapter 380, kita diberikan momen yang sangat epik dan emosional. Asta yang kritis memberikan anti sihirnya kepada rekan kepercayaannya yaitu Yuno. Hanya saja, kita tidak tahu pasti akan seperti apa kekuatan anti sihir di tangan Yuno. Apakah anti sihir Asta yang dikombinasikan dengan sihir Yuno itu akan mampu mengalahkan Lucius? Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Tapi kali ini, saya akan membahas prediksi Black Clover chapter terbarunya nanti, yaitu chapter 381, chapter 382, dan chapter 383 sekaligus dalam satu video. Karena rilisan berikutnya akan muncul dalam format 3 chapter sekaligus di majalah Jam Giga tanggal 12 Agustus bulan depan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke prediksinya. Let's go! Chapter terbarunya nanti besar kemungkinan akan fokus pada pertarungan Yuno melawan Lucius dan akan diakhiri oleh momen cliffhanger seperti kebangkitan Asta setelah Yuno dikalahkan Lucius dan berada dalam kondisi kritis. Karena terakhir kali kita mendapatkan 3 chapter sekaligus, ceritanya menyelesaikan satu pertarungan panjang seperti saat Nahato, Yami, dan Ichika melawan Paladin Morgan. Dan bisa saja, dari chapter 381 sampai chapter 383 nanti akan menceritakan secara penuh pertarungan Yuno melawan Lucius hingga salah satunya dikalahkan. Dan saya berasumsi bahwa yang dikalahkan adalah Yuno. Chapter 381 sendiri kemungkinan dimulai dengan percakapan antara Yuno dengan Lucius. Lucius menatap Yuno dengan sorot mata penuh superioritas, lalu dengan nada dingin dan meremehkan. Lucius mulai menyinggung kekuatan yang baru Yuno dapatkan dari Asta, yaitu anti sihir. Lucius berkata, "Menarik, kau bahkan mencoba menggunakan kekuatan yang bukan milikmu sendiri. Tapi bahkan dengan kekuatan itu, kau tetap tidak akan bisa menghentikanku. Dunia sihir ini sudah rusak, dan akulah yang akan menyempurnakannya." Mendengar itu, Yuno terdiam sesaat. Dia menggenggam Demon Dweller dan Spirit of Zephyr dengan sangat erat. Nafasnya cukup berat karena tubuhnya sudah dipenuhi luka, dan dia harus mengendalikan anti sihir yang bisa saja menjadi counter bahkan untuk sihirnya sendiri. Tapi semangatnya tidak pernah redup. Anti sihir yang kini mengalir di dalam dirinya adalah harapan terakhir bagi dunia sihir. Kekuatan yang dia pinjam dari seseorang yang sangat dia percayai, yaitu Asta. Setelah itu pertarungan mereka berdua dimulai dengan wujud gabungan Spirit Dive dan anti sihir. Yuno menjadi dalam tanda kutip makhluk unik yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah dunia sihir Black Clover, karena setengah tubuhnya dilapisi sihir dari roh angin silip miliknya dan setengahnya lagi diselimuti anti sihir dari iblis libe milik Asta yang saling bertentangan satu sama lain, dan juga dengan bintang-bintang dari sihir bintang miliknya yang ikut berevolusi, di mana beberapa bintang berubah warna menjadi hitam pekat. Yuno langsung melepaskan mantra sihirnya, bukan mantra sihir baru, tapi mantra sihir lama miliknya, yang menciptakan kombinasi unik antara sihir dan anti sihir. Serangan yang Yuno lepaskan pada Lucius itu berhasil mengenai sedikit bagian tubuh Lucius, karena Lucius tidak bisa atau tidak sempat menghindarinya, atau bahkan dia sengaja untuk menerimanya. Serangan Yuno itu memang berpengaruh terhadap Lucius, tapi tidak terlalu berdampak besar atau memberikan damage besar padanya. Kemudian Lucius berkata, anti sihir adalah kekuatan liar tanpa aturan, sebuah penolakan terhadap tatanan dunia sihir. Dunia ini butuh ketertiban, dan akulah yang akan menciptakannya. Kau bisa berjuang sekuat tenaga Yuno, tapi kau bukanlah takdir dunia ini. Aku adalah takdir itu. Dengan ucapan itu, Lucius memperlihatkan bahwa dirinya yang sekarang tidak memandang Yuno sebagai ancaman, walaupun Yuno sudah dibekali anti sihir. Sementara itu, Yuno dengan tatapan dingin tapi penuh tekad mengakui sesuatu yang mengejutkan, di mana dia pun sebenarnya sependapat dengan ucapan Lucius. Ya, Yuno tahu bahwa melawan Lucius sendirian, bahkan dengan kekuatan gabungan anti sihir dan Saint Stage sekalipun, adalah sesuatu yang mustahil baginya. Tapi Yuno tahu bahwa anti sihir memang satu-satunya kekuatan yang sepenuhnya bisa menjadi musuh alami kekuatan Lucius. Tapi bukan Yuno yang akan melakukannya, karena Yuno bukan pemilik asli anti sihir. Saat ini Yuno berdiri di hadapan Lucius bukan untuk menang. Dia berdiri di sana untuk mengulur waktu, menunda takdir, dan melindungi harapan satu-satunya dunia sihir. Dengan segala kekuatan dan tekadnya, Yuno menghadapi Lucius bukan sebagai penyelamat dunia, tapi sebagai penjaga harapan untuk memberi celah supaya satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Lucius, yaitu Asta sang pengguna asli kekuatan sihir, bisa bangkit kembali. Lalu dengan nada serius dan tegas, Yuno berkata, "Kau benar Lucius, aku tidak akan bisa mengalahkanmu sendiri.
bahkan dengan kekuatanku saat ini, dan aku memang tidak berniat melakukannya, karena orang yang akan mengalahkanmu bukan hanya aku, tapi kami berdua, aku dan Asta. Percakapan di antara mereka berdua kurang lebih seperti itu. Setelah itu, pertarungan kembali berlanjut. Lucius menggunakan akses tanpa batas ke seluruh menara Grimoire untuk melepaskan berbagai macam serangan sihir kepada Yuno. Tapi dengan kecepatannya dari sihir anginnya dan juga teleportasi bintangnya, Yuno berhasil menghindari seluruh serangan Lucius itu. Bahkan dengan anti sihir dari pedang Demon Dweller, Yuno berhasil menebas dan meniadakan berbagai serangan sihir Lucius yang saat itu dilepaskan kepadanya sekaligus. Hal itu sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh Asta. Melihat itu, Lucius cukup terkesan, tapi dia berkata, "Kau memang hebat, tapi pada akhirnya kau tetap manusia biasa yang rentan." Sementara itu, Asta masih tergeletak dengan kesadaran tipis yang dia miliki. Tapi Asta tidak mau menyerah. Dia mencoba untuk bangkit, hanya saja dia masih tidak mampu melakukannya. Dan saat itu tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Mimosa pun, yang dikenal sebagai penyihir penyembuhan terbaik di seluruh kerajaan Clover, seharusnya dia bisa dengan mudah menyembuhkan Asta menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu Plan Ultimate Magic Flower Princess Utopia, sebuah mantra penyembuhan luar biasa yang bisa mengembalikan kondisi siapapun, bahkan yang hampir mati sekalipun. Tapi sayangnya, saat itu situasinya tidak mendukung. Mimosa sedang berada di lokasi lain dan tengah sibuk menangani para penyihir yang terluka parah akibat pertempuran. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat itu, kecuali ada seseorang yang bisa menggantikannya untuk sementara waktu. Masalahnya, tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisinya saat itu. Bahkan tidak ada pengguna sihir teleportasi yang berada di dekatnya untuk membantunya menjangkau Asta dengan cepat. Sementara itu, Grey yang punya kemampuan transmutasi yang bisa juga menyembuhkan Asta sedang terlibat pertempuran yang sengit. Begitu juga dengan Sekre yang bisa menyegel luka Asta, masih sibuk dengan musuh mereka masing-masing. Mereka sebelumnya memang sempat berhasil mengalahkan klon Lucius yang menjadi lawan masing-masing, tapi masalah baru segera muncul. Dengan kebangkitan Lucius, kemungkinan besar para klon itu pun ikut berevolusi. Mereka akan bangkit. Mereka bukan hanya hidup kembali, tapi kini kekuatannya ditingkatkan menjadi sosok yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Lalu di tengah kekacauan dan tekanan yang semakin besar, fokus kembali ke Yuno yang kini semakin terdesak. Meskipun mampu menahan sebagian besar serangan Lucius, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat benturan sihir dan anti-sihir. Yuno mendapatkan beban dari dua energi bertolak belakang yang terus aktif dalam dirinya. Ditambah anti-sihir dalam pedang pun perlahan mulai habis. Sementara Lucius masih belum tersentuh. Dia hanya beberapa kali mendapatkan serangan dari Yuno, tapi bukan serangan fatal. Lucius bisa memulihkan diri dengan kekuatan regenerasi yang super cepat dari sihir gabungan keluarga Zogratis, yaitu sihir darah, sihir tulang, dan sihir tubuh. Setelah itu Lucius melepaskan serangan kepada Yuno yang membuat Yuno terpojok dan terpuruk. Yuno yang sudah berada di ambang batasnya memutuskan untuk melancarkan satu serangan terakhirnya, yaitu serangan kombinasi penuh antara sihir bintang, Saint Spirit of Zephyr, dan Demon Dweller. Serangan itu dilepaskan dengan kekuatan penuh, menembus pertahanan Lucius dan menciptakan ledakan besar di tengah langit. Saat debu asap mulai menyebar dan cahaya mulai redup, terlihat tubuh Yuno terjatuh dari balik kepulan asap. Jubahnya koyak dan grimornya pun jatuh perlahan bersamanya. Tapi sayangnya, usaha terakhir Yuno itu tidak membuahkan hasil. Dari balik kepulan asap itu, Lucius pun muncul dengan tubuh yang dipenuhi luka. Tapi dia masih bisa melayang dengan baik karena perlahan tapi pasti tubuh Lucius kembali beregenerasi seperti semula. Sambil meregenerasi tubuhnya, dia turun ke bawah dan melangkah perlahan ke arah tubuh Yuno yang sekarat. Lucius mengucapkan salam perpisahan kepada Yuno, karena saat itu juga Lucius akan menghabisi Yuno. Hanya saja, sebelum Lucius sempat melepaskan serangan untuk menghabisi Yuno, tiba-tiba langit terbelah oleh aura hitam yang familiar. Sebuah pedang raksasa hitam, yaitu Demon Slayer, menghantam tanah dari langit. Lucius bisa menghindarinya, tapi dari balik aura hitam itu, Asta muncul kembali dengan Devil Union yang terlihat berbeda dari sebelumnya, lebih stabil, lebih utuh, dan dengan ekspresi yang jauh lebih fokus dari sebelumnya. Asta menghampiri Yuno, lalu mengambil pedang Demon Dweller miliknya yang dia titipkan kepada Yuno. Kemudian Asta berkata, "Kau benar Lucius, dunia ini memang rusak, tapi bukan karena kekurangan ketertiban, melainkan karena tidak adanya harapan, dan kami di sini untuk membawanya kembali." Momen kebangkitan Asta itu kemungkinan akan mengakhiri chapter 383 nanti. Momen detailnya mungkin tidak akan sama persis, tapi jalan cerita atau alurnya kemungkinan akan seperti itu. Yuno akan dikalahkan dan berada dalam kondisi kritis, lalu Asta bangkit entah bagaimana caranya. Mungkin rekan-rekannya menemukan cara untuk bisa mencapai Asta dan menyembuhkannya, atau Asta mendapatkan kemampuan baru yang dia pelajari bersama Ryu di Hinokuni, dan kemampuannya itu entah bagaimana bisa membuatnya bangkit kembali.
Tapi bagaimana menurut kalian? Akan seperti apa cerita di chapter 381, chapter 382, dan chapter 383 nanti? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.